Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dimanapun berada. Welcome back to my channel. Kalau untuk kalian yang baru pertama kali hadir di channel aku, perkenalkan nama aku Nita. Nice to meet you all. Di video kali ini, aku mau membagikan pengalaman aku saat apply visa di masa pandemik, tapi nge-apply-nya bukan di Indonesia. Karena saat itu kami stuck-nya di Kuala Lumpur, jadi aku nge-apply visanya dari German Embassy yang ada di Kuala Lumpur. Sebelum kita masuk ke pembahasan dokumen apa aja yang aku perlukan saat itu, aku mau kasih tahu kenapa kok akhirnya kami bisa apply visa. Nah, jadi beberapa bulan setelah lockdown itu aku ada teman yang juga punya pasangan dari Eropa, dan aku sempat chattingan sama dia karena dia juga pengen atau ada rencana untuk kembali ke Europe gitu kan. Terus dia merekomendasikan aku atau ngasih tahu aku soal adanya campaign Love is Not Tourism. Jadi campaign ini bertujuan untuk mendongkrak atau kayak minta ke pemerintah memperbolehkan binational couple untuk bisa bertemu atau bisa reunited. Dan setelah aku follow Facebook page-nya, dan beberapa waktu kemudian itu baru ada persetujuan dari pemerintah negara Jerman untuk memperbolehkan binational couple untuk reuniting. Jadi kalau kalian punya pasangan yang ada di Jerman, itu kalian bisa mengunjungi pasangan kalian itu. Jadi untuk kalian di luar sana yang ada keinginan untuk ketemu pasangan kalian dan kalian belum dapat informasi atau masih bingung atau merasa sendiri banget, kalian bisa join grup itu karena banyak banget memang di grup itu yang udah pisah lama sama pasangannya. Jadi kayak dari grup itu selain kalian mendapat jawaban, kalian juga dapat encouragement. Jadi aku juga sangat berterima kasih banget untuk pelopor dari campaign Love is Not Tourism. Kalau itu nggak ada, mungkin kami juga masih stuck di Malaysia. Jadi pada waktu pemerintah Jerman sudah memperbolehkan binational couple itu sudah boleh reuniting, itu kami bingung ya sama Bang Leo, karena kan aku posisinya saat itu di Malaysia dan nggak punya pengalaman apply visa di Malaysia dan tidak tahu apakah bisa atau tidak. Jadi kami memang langsung email German Embassy yang ada di Kuala Lumpur. Kami kasih tahu situasi kami bagaimana, kami stucknya sudah berapa lama dan segala macam. Terus mereka sempat bilang kalau kami nggak boleh berangkat karena posisi kami sudah bareng-bareng. Jadi kami harus memerlukan urgent reason atau kami harus pisah dulu. Jadi dalam arti Bang Leo harus pergi dulu ke Jerman dan baru aku nyusul. Dan itu pun mereka bilang dikategorikan bisa reuniting itu setelah 4 minggu pisah. Padahal nggak masuk akal kan, maksudnya kalau ini situasi biasa nggak apa-apa sih menurut aku. Cuman ini kan situasinya pandemik, nggak wise aja kan kalau kami harus pisah dulu baru ketemu lagi. Terus Bang Leo sempat kayak research dan segala macam. Ternyata yang dimaksudkan sama pemerintah Jerman adalah selagi yang orang Jermannya itu masih terdaftar secara hukum, terdaftar dalam arti di situ mereka bekerja dan bayar pajak, itu mereka terdaftar, itu mereka nggak masalah gitu. Jadi nggak masalah physically itu di Jerman atau tidak, selagi secara hukum masih terdaftar di Jerman seharusnya bisa gitu kan. Dan itu tidak jelas sih di state sama pemerintah Jerman. Jadi setelah komunikasi sama German Embassy yang ada di Kuala Lumpur, akhirnya mereka bilang salah satu cara kami bisa berangkat itu adalah memerlukan urgent reason. Dan setelah kami sudah dapat urgent reasonnya, barulah kami kayak apply visanya. Oke, sekarang kita ke topik dokumen apa aja yang aku perlukan. Nah, jadi aku di sini sudah ada filenya. Apa sih ini namanya untuk tempat ini? Bukan binder ya, kayak I don't know what it's called, but yeah. Inilah file yang aku bawa waktu aku nge-apply visa Schengen
di Kuala Lumpur. Kami bagi ke beberapa kategori dan ini tuh ditulis sama si Bang Leo ya. Dan aku akan bacakan setiap kategorinya dan aku akan menjelaskan yang perlu aku jelaskan. Oke, jadi untuk kategori pertama itu ada appointment, foto application, dan paspor. Jadi kalian udah tahu ya untuk appointment kalau kalian mau apply visa, kalian nggak bisa langsung datang ke embassy atau ke German embassy, tapi kalian harus buat janji temu dulu. Nah, biasanya itu kalian di email. Nah, emailnya itu kalian harus print. Dan untuk aplikasinya itu tinggal di-download dan kalian harus isi. Sama juga dengan foto, fotonya itu harus foto yang terbaru. Jadi, waktu aku di Bali kemarin mau apply visa lagi, aku pakai foto aku waktu pertama kali apply visa. Nah, itu mereka lihat kan visa aku yang sebelumnya, terus mereka bilang oh ini fotonya nggak bisa, harus foto yang terbaru. Jadi foto yang terbaru, dan kalau belum kalian pernah pakai untuk apply visa ya bisa kalian pakai, tapi kalau udah kalian pernah pakai apply visa itu mereka nggak terima lagi. Oke, yang selanjutnya itu adalah invitation, affidavit, doctor's letter, ID Leonard. Nah, invitation itu yang namanya Verpflichtungserklärung. Nah, itu susah biasanya aku baca, tapi sekarang udah sering latihan jadinya aku udah bisa baca. Nah, itu kalian harus bawa yang aslinya karena biasanya di embassy itu mereka minta yang aslinya. Tetapi untuk di sini aku sertakan print dari foto dokumen ini karena pas aku kemarin mau ke Jerman, aku nggak bawa, aku tinggalkan di kosan aku, dan aku sangat berterima kasih untuk teman aku Kak Elvis. Thank you, udah ngebantuin, udah repot-repot mau ke kosan aku untuk motoin ini, dan fotonya itu tadi yang aku print, terus aku sertakan, dan puji Tuhannya di approve ya. Tapi kalau kalian ada yang aslinya, aku sarankan kasih yang aslinya, karena mereka mau yang aslinya. Karena itu hanya kopian kan, bukan yang asli. Jadinya kami juga menyertakan slip gajinya si Bang Leo. Karena biasanya slip gajinya si Bang Leo itu hanya perlu dibawa ke kantor pemerintah yang di Jerman, terus baru dapat ini. Cuman karena ini bukan yang asli, jadi kami menyertakan juga slip gajinya si Bang Leo. Dan doctor's letter ini kami pergunakan untuk memenuhi syarat urgent reason. Nah, case kami itu udah sama-sama stuck di Kuala Lumpur, jadi katanya kami harus memerlukan urgent reason, sehingga surat dokter yang kami terima dari Jerman itu kami gunakan menjadi urgent reason kami. Tapi kalau kalian pasangannya udah di Jerman, itu seharusnya lebih gampang. Nextnya itu adalah relationship statement dan proof. Untuk yang proof of relationship, di situ intinya kalian menjelaskan tentang hubungan kalian, ketemunya kapan, sudah berapa lama, sudah kemana aja. Kalau kalian ada chat history, kalian juga boleh submitkan juga. Dan kalau kalian juga ada foto-foto udah traveling kemana aja, itu juga boleh dimasukkan karena itu merupakan pendukung kalau hubungan kalian itu benar-benar serius. Dan untuk di proof of relationship, di sini itu sudah ada template official yang memang dikeluarkan untuk binational couple. Jadi memang untuk reuniting for unmarried couple. Yang kalian bisa tinggal cari di internet dan print. Yang selanjutnya adalah employment dan statement to return. Jadi statement to return ini benar-benar kamu harus membuat statement kalau kamu akan kembali ke negara kamu, dan proof of employment. Nah, jadi aku case-nya itu sedang tidak bekerja dengan siapapun atau kepada siapapun. Jadi aku sama teman aku itu kayak mulai bisnis Airbnb, which is ya karena pandemic pastinya nggak jalan ya. Dan kami kan ada kontrak, bukan kontrak kerja, tapi kontrak penyewaan
properti tersebut. Jadi surat perjanjian atau kontrak penyewaan properti itu yang aku buat menjadi proof of employment. Dan karena aku juga jual propertinya itu di Airbnb, jadi profile Airbnb-nya, terus histori pembayaran yang ada, itu semua aku masukkan di dalam proof of employment. Nah, pertanyaannya kalau kalian nggak kerja gimana? Sebenarnya agak susah sebenarnya kalau nggak kerja, karena kenapa mereka meminta proof of employment ini, mereka mau memastikan kamu itu benar-benar kembali ke negara kamu. Walaupun menurut aku nggak make sense ya, mereka kan udah minta kita buat surat pernyataan, tapi tetap diminta itu. Tapi ya namanya itu peraturannya, mau nggak mau kita harus lakukan. Nah, jadi kalau di website itu, kalau nggak salah aku tadi baca barusan, kalian juga kalau kalian punya tanah, rumah, mobil atau apapun, nah itu kalian bisa juga submit karena itu punya kalian. Jadi intinya mereka mau tahu kamu akan kembali karena kalian punya sesuatu yang berharga di negara asal kalian. Itu intinya. Yang selanjutnya itu adalah itinerary dan insurance. Nah, di sini aku itinerary-nya itu literally hanya kita tulis aja planned itinerary, terus kita kayak ada contoh tiket mulai dari Kuala Lumpur ke Berlin dan dari Berlin ke Denpasar, karena tempat tinggalku saat ini masih di Denpasar. Dan ini hanya kayak kalau kalian searching gitu loh, cari tiket, itu biasanya kalian ada tujuan dan berangkat dari mana, terus harga. Itu tuh literally begitu. Jadi kami nggak beli dummy tiket, nggak beli tiket asli, karena di website juga dibilang atau dimention atau disebutkan itu kita tidak perlu menyertakan tiket yang sudah dibayar. Jadi hanya memerlukan tiket ancang-ancang kira-kira kita mau berangkat dari mana ke mana gitu. Dan insurance pastinya kalian harus memastikan insurance kalian itu memenuhi standar mereka ya. Kalau nggak salah aku tadi baca katanya harus mengcover minimal sampai 30.000 euro kalau nggak salah. Aku kurang pasti, kalian boleh cek. Jadi kalian harus pastikan memenuhi standar yang sudah ditentukan di websitenya. Dan ya aku insurance-nya literally insurance yang aku miliki, aku print yang di cover apa-apa aja, sampai kapan berakhir insurance-ku begitu. Jadi itu untuk plan and itinerary. Maksud aku plan itinerary dan insurance. Dan aku sangat berterima kasih banget sama German Embassy yang ada di Kuala Lumpur. Thank you very much for helping us. Nah, jadi itu tadilah semua dokumen yang aku perlukan. Terus kalau kalian masih bingung, sebenarnya semua dokumennya itu sama seperti kalian apply visa pada umumnya. Nah, kalau kalian udah pernah nonton video aku sebelumnya tentang bagaimana cara apply visa, aku di situ buat informasi yang sangat lengkap. Kalian boleh tonton. Kalau kalian sudah nonton ya ikutinlah itu. Nah, perbedaannya dengan situasi pandemi ini, kalian diminta 2 additional document, yaitu yang pertama invitation letter dari pasangan kalian. Pasangan kalian yang di Jerman itu harus menulis surat undangan dan mengirimkannya ke kalian. Invitation letter itu juga termasuk affidavit ya, atau the Verpflichtungserklärung. Nah, itu termasuk itu juga ya. Syarat yang kedua adalah kalian sudah harus pernah mengunjungi Jerman at least 1 kali. Atau kamu dan pasanganmu sudah pernah tinggal di mana saja pun dalam jangka waktu tertentu. Kayaknya nggak ditentukan, pokoknya kalian mau tinggal 1 bulan, 2 bulan, itu nggak masalah. Intinya kalian sudah pernah tinggal bareng, dan itu kalian kalau ada surat kontrakan atau kalian bisa minta
buat surat dari ibu kos kah atau bapak kos kah atau bagaimana, pokoknya kalian kasih bukti lah kalau kalian sudah pernah tinggal bareng. Dan dokumen yang ketiga yang diperlukan adalah ID atau paspor pasangan kalian. Kopinya ya. Jadi kopi ID dan paspor pasangan kalian. Jadi pada waktu pasangan kalian, kalau pasangan kalian di Jerman, ya suruhlah pasangan kalian mengirimkan surat undangan, affidavit, sama fotokopi paspor dan ID mereka. Yang keempat ini bukan, kalian gak harus mempersiapkan apa-apa. Yang keempat itu adalah kalian hanya harus kalian ngeprint statement dari pemerintah Jerman yang mengatakan kalau binational couple itu bisa reuniting. Itu sudah ada di internet, banyak bejibun, kalian boleh cari dan print. Nah, jadi ini yang keempat ini yang paling penting. Jadi waktu aku kemarin sampai di Berlin, aku memang dicek. Jadi diminta dokumen atau proof mengenai hubungan aku dan segala macamnya. Jadi aku kasih itu dan I was good, I was fine. Terus mereka nggak tanya banyak. Dan menurut aku kalian nggak perlu ngemail polisi di setiap border, karena menurut aku ngapain gitu ya. Mereka sudah membuat peraturan, pokoknya kamu apply visa, kalau visa kamu udah ada, kamu hanya perlu membawa dokumen yang aku sebutkan tadi, itu aja. Jadi menurut aku kalian harus upayakan research sebanyak-banyaknya, karena itu yang dilakukan kekasihku, bukan aku ya. Aku sangat bersyukur, memang Bang Leo itu sangat detail dan sangat sangat prepare banget. Dan kalau kalian udah research, kalian memenuhi semua syarat, aku yakin kalian pasti aman jalannya untuk ke sana gitu kan. So, itu saja untuk pengalaman aku dan dokumen yang aku perlukan. Dan dokumen yang aku gunakan untuk apply visa. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan, keraguan, dan kalian masih bingung, kalian boleh langsung DM aku di Instagram aku. Dan nanti aku kalau ada waktu pasti aku jawab. Dan aku berdoa dan berharap semoga setiap orang yang masih mengalami kendala, masih belum bisa memenuhi syarat atau apapun itu, semoga ada jalan keluar. Dan kita berdoa sama-sama semoga COVID-19 segera berakhir dan kehidupan kita bisa kembali normal seperti sebelumnya. Dan sampai di sini saja video aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.